Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Haji Ahmad Amik Al-Humami MPD MPHD MPD MPHD. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ridwan MPDI. Yang saya hormati Bapak Haji Turyati MPDI selaku Kasih Perma. Yang saya hormati Bapak Haji Mastur MPDI selaku Kasih Dinas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, seluruh Dewan Asatidz Asatidzah, pengurus Ma'had dan juga para santriwan dan santriwati yang hari ini berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kehadiran tamu agung, tamu mulia yang kesekian kalinya. Akhirnya kita betul bersyukur sehingga bapak-bapak yang dari Jakarta hadir ke Mandua Banyuwangi, dan ini merupakan satu kebahagiaan. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Secara singkat saja karena waktu memang cukup sudah siang. Yang pertama, kami menyampaikan selamat datang Bapak Haji Amik Al-Humami. Kalau 2 tahun yang lalu hadir bertemu kami di Mang 1 Banyuwangi, sekarang bertemu lagi di Mang 2 Banyuwangi. Mudah-mudahan terus mengikuti dan selalu bersama dengan beliau. Alhamdulillah, hari ini juga kami kedatangan Pak Haji Ridwan juga yang kedua kalinya di madrasah ini. Sejak kami di madrasah 9 bulan ini sudah saya kangeni Pak Haji dengan kok dangu mboten ninggal kula. Alhamdulillah sudah 2 kali datang ke madrasah ini sehingga tombol kangennya sudah terobati. Dan selamat datang Pak Kasih Perma dan Pak Haji Mastur yang hari ini juga secara langsung melihat santriwan santriwati Ma'had Al-Qasimi yang menurut kami cukup luar biasa, karena memang kami baru brand ini baru 6 bulan. Kami robah tata kelolanya sejak kami tanggal bulan Juli ya, bulan Juli kemarin. Juli tahun ajaran baru kita robah metodenya, kita brand yang lebih senang menyenangkan lagi, sehingga target kami coba 6 bulan Juli anak-anak kita tes membaca kitab sudah bisa atau belum. Coba kita tes pidato bahasa Arab, bahasa Inggris sudah bisa atau belum. Kita tes tahfidnya, kami target 6 bulan itu sebenarnya 5 juz, tapi sudah ada yang 5 juz, ada yang 6 juz ya. Ini alhamdulillah evaluasi yang kami lakukan dalam waktu 6 bulan Juli sampai Desember kemarin, kita sudah bisa menyaksikan hasilnya. Dan mudah-mudahan terus akan mengakar dan terus berkembang sehingga anak-anak kami yang di Ma'had ini semakin terasa. Yang kedua, perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa alhamdulillah dari sekian anak-anak kami ini kemarin mengikuti lomba LKTI Al-Quran. Dari 3 orang, 2 dari Ma'had. Yang 1 Mas Ito ini yang putra, kemudian yang putri nanti mana lagi? Tadi ya itu. Nah, dari 3 berarti yang satunya yang sekolah di formalnya yang di sini, tidak Ma'had. Artinya apa? Ternyata dengan di Ma'had ini ada hasilnya untuk kegiatan-kegiatan lomba, apalagi yang lomba Fahmil Quran, kemudian Sahril Quran dan sebagainya. Kemudian kami hari ini sengaja Bapak kami hadirkan di tempat ini karena kami ingin anak-anak kami disapa, khususnya yang di asrama. Baru diketahui bahwa santri kami sebanyak 110, yang 5 ini putra, yang 105 putri. Kenapa kok 5? Baru 5 karena memang baru buka Juli kemarin. Begitu ada putri kok nggak ada putranya, saya kerepotan nanti. Kalau ada pas diskusi tentang ngobrol pendidikan sama anak-anak putra, saya kerepotan nanti. Akhirnya tersepakat dengan para pengurus, tahun ini kita buka putra santri putra walaupun masih darurat.
karena kelas saya singkat jadi ruang VIP. Nah, yang lengkap dengan segala-galanya. Buktinya apa? Kalau tidur, kalau tidak dibangun, tidak bangun-bangun. Nah, artinya berarti kerasan. Tidurnya enak, kerasan. Tapi kalau tidurnya nggak kerasan, saya yakin sudah 5 ini jam rotol. Ya, datang 5 dan sampai hari ini 5, dan insya Allah besok tahun ajaran baru akan bertambah 5 kali 10 kali. Amin. Mohon doanya, mudah-mudahan Ma'had Al-Qasimi putra dan putri ini terus berkembang dan akhirnya nanti nilai tambah daripada madrasah aliyah berasrama ini betul-betul menjadi bagian yang terpenting untuk kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu, karena waktu sangat singkat sekali, dan mohon arahan, bimbingan, sekaligus nanti motivasi kepada anak-anak kami sehingga anak kami di madrasah ini bisa semakin mantap, yakin, khususnya kelas 10, sehingga tamat dari madrasah ini insya Allah merintil sudah siap, bahkan alfiyah sudah siap, insya Allah memaknai seluruh yang ada di kitab kuning itu insya Allah sudah siap, termasuk target yang tahfidzul Quran yang kelas 10 sampai kelas 3. Saya minta dan saya berharap mohon kepada Allah mudah-mudahan 30 juz full. Amin. Allahumma amin. Demikian, lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dilanjutkan pembinaan oleh Dr. Haji Ami Al-Humami yang akan dipandu oleh Dr. Haji Ridwan MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Ami Al-Humami, ya, namanya aja berbahasa Arab ya. Bahasa Arab apa bahasa Inggris ya? Nah, bahasa Arab. Pokoknya ya seperti orang Arab lah ya. Ya. Kira-kira orang Jawa atau orang luar Jawa? Hah? Orang Arab, oh ya. Orang mana? Yang kami hormati Bapak Kasih Madrasah, Kasih Dimas Islam, yang kami hormati Pak Kepala Madrasah yang ini yang selalu kami kangeni beliau, ya. Dan adik-adik yang kami hormati, ini sudah sebulan yang lalu ya saya kesini kan, ya. Tapi kok masih ngangeni gitu loh, ya. Pak Karo Perencanaan mengapresiasi yang luar biasa. Waktu bulan yang lalu kesini, ya maunya ngajari bahasa Jepang, tapi anak-anak sudah pintar semua bahasa Jepang. Iya. Adik-adik yang kami hormati, ini yang baca kitab tadi siapa namanya? Diana. Kok pinter kan? Sekarang kelas berapa dek? Kelas 12 itu mau lulus ya? Habis ini mau kuliah di mana? Kau Malang, jurusan apa? Hah? Psikologi. Kamu mau ngerti jurusan bahasa Arab sekalian? Oh enggak, ya. Nanti ngomong Pak Kepala ya. Nah, nanti saya ngomong ke rektornya. Oke. Psikologi nanti ya. Adik-adik yang kami hormati, ya, kita kehadiran Pak Ami Al-Humami, ya. Beliau itu adalah bukan orang Kementerian Agama, ya. Ingat, bukan orang Kementerian Agama, tapi agamanya ngalang-ngalai orang Kementerian Agama. Beliau alumni madrasah, ya, tapi bisa menjabat di Bappenas yang kebanyakan tidak ada orang madrasah. Mudah-mudahan 2030 ada anak-anak madrasah sanawi aliyah Mandua ini yang berada di Bappenas.
Ya, oleh karenanya beliau ini kalau nggak salah, dari Win Malang ya kan? Ya siap-siap deh ya kamu Win Malang ya. Nanti kalau bilang dulu kamu Pak Ami ya. Ya. Kemudian perlu diketahui Pak Ami ini kalau PSD itu lulusan mana kira-kira ya? Di Indonesia ada nggak? Nah, nanti tanya sama beliau. Nah, Bapak adik-adik yang kami hormati, tadi waktu pidato bahasa Arab semuanya paham nggak? Oh, yang paham bahasa Arab angkat tangan. Yang paham bahasa Inggris, mendengar aja lah, paham tapi angkat tangan aja, paham ya? Paham. Oh. Kalau gitu nanti Pak Direktur, Pak Ami, tak suruh pidato pakai bahasa Inggris saja, ya kan? Beliau lama di Inggris kalau nggak salah. Adik-adik dari Bappenas bisa. Siapa sih Menteri Bappenas itu? Menteri Bappenas siapa? Yang tahu menjawab dikasih duit sama Pak Kepala. Siapa Menteri Bappenas? Siapa? Siapa? Masa nggak tahu Pak Menteri Bappenas? Nah, beliau adalah menterinya Pak Ami Al-Humami. Pak Ami ini bukan hanya mengurusi madrasah, bukan hanya mengurusi pendidikan agama dan keagamaan, beliau ini juga mengurusi pendidikan se-Indonesia, ya kan? Madrasah, SD, SMP, SMA, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya berada di beliau. Termasuk ngurusi yang miliknya Pak Haji Mastur, KUA, apalagi haji, ya. Tapi itu berada di Badan Perencanaan Nasional, ya. Hingga beliau tahu bagaimana ke depan Indonesia. Adik-adik harus juga paham apa yang nanti itu saya kuliah apa, biar bisa mengambil peran yang baik di Indonesia ke depan. Nah, beliau adalah orang Bappenas Perencanaan Nasional yang tahu masa depan Indonesia seperti apa. Nanti adik-adik yang mau ke mana? Kalau jadi pejabat itu pindah kemana itu? Ke Kalimantan ya? Mau dijadikan apa di sana? Kan itu kan nanti beliau yang lebih paham pendidikan ke depan seperti apa. Oleh karenanya kami mohon kepada Pak Direktur untuk memberikan semangatnya ke anak-anak kami, anak-anak madrasah, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak madrasah tetap semangat. Jangan khawatir kuliah sekarang murah. Pak Direktur, banyak anak-anak itu katanya kuliah itu mahal gitu, dan juga katanya tidak ada beasiswa dan sebagainya. Pak Direktur yang beritahu di pendidikan kebudayaan berapa, Kemenak berapa, beliau adalah mengetahui peta, ya, peta pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Kami persilakan Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-'aks. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha wa ni'mal ajrul 'amilin. Uridu an atakallam bil lughatil arabiyyah. But I just can't speak Arabic very well. So I want to continue in English and in exchange by Indonesia. I'm very pleased to be here, seeing all students, very smart students, by the guidance of principals, very smart principals, and also very clever lecturer and teacher. So you are all students here studying everything in MAN 2 Banyuwangi, are very lucky, and you can learn from your teacher here knowledge, skills, and languages, any language, Japanese, Mandarin, Arabic, English, or maybe saya sambung dengan bahasa Indonesia saja.
amat terkesan dan sangat terkesima sejak di halaman depan tadi ketika masuk. Disambut dengan hangat dan dengan atraksi seni tari yang sangat luar biasa. Kesenian itu adalah puncak kreasi manusia dan produk kebudayaan. Tapi tari yang tadi juga disajikan itu mengandung pesan-pesan narasinya tadi juga. Itu juga adalah pesan-pesan tentang bagaimana menjadi muslim, bagaimana mengajarkan ajaran Islam, dan juga bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karim dalam narasi tarian tadi. Dan tarian tadi juga ekspresi, ini gabungan antara bagaimana mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk atau dalam wujud atau dalam menggunakan wahana tari, wahana seni tari. Itu sesungguhnya bagian dari cara orang-orang tua dulu, para ulama, para kiai, bahkan para wali ketika menyebarkan Islam menggunakan strategi atau cara atau metode berkesenian, metode kebudayaan masyarakat setempat sehingga Islam bisa disebarluaskan di bumi Nusantara. Adik-adik atau anak-anak tahu dulu Indonesia ini atau Nusantara ini penganut keyakinan apa? Buddha. Sebelum itu animisme, dinamisme. Bayangkan, itu berbilang abad itu. Nusantara ini ketika itu dihuni oleh penduduk, ini nenek moyang kita pelaut itu, atau ada yang di daratan juga, itu beragama menyembah berhala, menyembah batu, menyembah mungkin pepohonan, dan segala macam. Atau juga pemeluk Hindu Buddha juga sesembahnya berbeda-beda. Tapi begitu Islam masuk, sudah ada yang belajar sejarah kebudayaan Islam? Abad keberapa Islam masuk ke Nusantara? Abad 7. Beragam versi Islam masuk Indonesia. Ada yang abad 7, ada abad 10, ada abad 11. Berapapun versi, abad berapapun versi sejarah Islam masuk ke Indonesia, yang kita pelajari adalah bahwa kemudian semua penduduk Indonesia yang semula berbilang abad menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pepohonan, dinamisme, animisme, pemeluk Hindu Buddha, masih ada sebagian juga, tapi kemudian mayoritas menjadi Muslim. Betapa dahsyatnya itu Islam bisa masuk ke Indonesia, bisa mengubah keyakinan, kepemelukan beragama yang berbilang abad di luar Islam itu sekarang menjadi Muslim. Strategi dan pendekatan kebudayaan lokal yang tadi disajikan antara lain adalah melalui tari tadi. Tari apa tadi namanya? Dan di situ pesan-pesan keislaman digabungkan. Itu sama halnya dengan dulu ya Wali Songo, kita bisa belajar, adik-adik anak-anak bisa belajar Wali Songo dan bagaimana Wali Songo mengembangkan Islam. Seperti itulah kira-kira. Ada kampung kopi di Banyuwangi apa? Di sana. Satu lagi, Miren. Kan ada tradisi Moco Lontar Yusuf kan? Adik-adik mengikuti nggak itu? Iya, ikuti. Apa? Ada dokumentasinya juga. Itu. Ya. Apa yang bisa juara ya? Apa yang bisa kita petik pelajaran? Jadi bisa bayangkan cerita kisah Nabi Yusuf itu terjadi sejak kapan itu? Kan nggak terhitung kapan peristiwa Nabi Yusuf itu. Tapi terekam dalam narasi Moco Lontar Yusuf Banyuwangi.
Tidak ada yang berbeda kisahnya itu sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran kan? Sama kan? Sama. Bagaimana itu bisa cerita Nabi Yusuf terekam di dalam Al-Quran, bilangan masanya itu entah kapan, jauh sekali dari masa kita, tapi dipelajari di kampung, di sudut-sudut kampung di Banyuwangi melalui lontar Yusuf. Karya kebudayaan, karya budaya lokal dan strategi menyebarluaskan Islam dengan cara-cara pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat lokal. Betapa indahnya penyebar Islam, betapa indahnya cara siapa saja, kata sufi, mursyid, atau ulama, atau saudagar dari Gujarat dari Cina itu, yang kemudian membawa Islam sampai kemudian kita, orang tua kita melalui orang tua kita, dan entah bercabang keberapa kalau dirunut ke sejarah masa lampau, kemudian kita menjadi muslim. Jadi kalau kita buat, kalau dalam tradisi pesantren ada madrasah sanad keilmuan dari sisi kebudayaan, itu sudah tidak tersulit kita, ya bisa dipelajari. Tapi sebegitu panjangnya sanad keilmuan, sanad Islam dari Arab ketika Nabi Muhammad pertama kali menyebarkan risalah Islam itu sampai kepada kita. Dan itu pentingnya kita belajar mendalami ilmu pengetahuan. Bersyukur juga sudah ada mahad dan tadi tahasusnya bahasa Arab, bahasa Inggris, kitab dan bacaan kitab kuning seperti yang tadi, apa kitab Binur kalau kita menyebutnya, sedemikian fasihnya. Jadi tahu bahasa apa yang paling sulit dipelajari? Bahasa Arab. Betul sekali. Orang mengatakan bahasa Spanyol itu sulit dipelajari. Bahasa Prancis itu sulit dipelajari. Bahasa Mandarin sama juga karena abjadnya beda. Tapi kompleksitas berbahasa tidak ada sesulit seperti bahasa Arab. Kosakatanya demikian banyak, tidak ada yang melebihi kekayaan kosakata bahasa Arab, bahasa dunia manapun. Dan cara belajarnya itu tidak ada ahli bahasa dan orang mengatakan yang bisa dengan mudah dipahami, mempelajari bahasa dan isinya tadi itu, ketika pembahasannya atau cara menafsirkannya itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Karena itu struktur bahasa Arab dan bahasa Jawa itu ada semacam paralelisme. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh adik kita, oleh saudara kita yang sangat baik tadi. Dan karena itu semuanya kita kan, adik-adik juga berkesempatan. Apakah ada yang mungkin pada waktunya juga, bahkan sekarang sudah, tadi hafiz Al-Quran bagus sekali, itu bahkan hafiz Alfiyah, bukan saja dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan, nggak ada yang keliru itu harakatnya. Sedemikian bagusnya dan betapa karunia Allah memberikan kita karunia kecerdasan otak, sehingga bahkan bisa menghafal Alfiyah itu dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan, tidak ada yang salah. Panjang pendeknya, pelafalannya, ya kalau dalam Al-Quran makhrajnya, tidak ada yang keliru, dan harakatnya tidak ada yang beda. Jadi betapa indahnya belajar di pesantren, di madrasah. Dan itulah pentingnya kita mendalami ilmu apa saja, karena itu akan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk mencapai tahapan atau tapakan tinggi. Ini pesan dari Mbah Hashim Asy'ari.
ada yang salah satu pesan pentingnya terkait dengan bagaimana kita harus belajar dan menjadi pintar menguasai ilmu. La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhal wala tasluku ummatun illa bil ilm. Tidak ada kemuliaan bagi sebuah bangsa jika anak-anak pada bangsa itu atau anak bangsa itu bodoh. Dan kehormatan tertinggi, kemuliaan tertinggi, martabat tertinggi bisa diraih, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu. Dan adik-adik, anak-anak sekalian, sudah berada di tempat yang benar, sudah berada di lokasi yang bagus untuk bisa belajar ilmu pengetahuan sebagaimana pesan yang diturunkan yang bisa kita pelajari dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi kesempatan terbaik bagi kita semuanya, bagi anak-anak, bagi adik-adik seusia ini yang tumbuh kembangnya masih sangat pesat dan waktu tempuh untuk menuntut ilmu, memperkaya pengetahuan, mendalami berbagai macam kemahiran dan keterampilan. Tadi bahkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, muhadharah atau belajar pidato, public speaking, itu bagian penting karena itu akan memudahkan kita, membantu adik-adik semua, anak semua ketika nanti masuk ke jenjang pendidikan yang tinggi. Jadi punya cita-cita, dan kita semuanya kalau mengejar Bung Karno dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Langit tidak berbatas. Sebagaimana kebodohan tidak berbatas. Dan yang bisa membatasi kebodohan adalah dengan ilmu pengetahuan. Yang bisa menggugurkan kebodohan adalah dengan belajar secara sungguh-sungguh. Dan dengan kesungguhan, maka saya akan memungkinkan bagi kita untuk bisa menggapai cita-cita itu. Jadi kita bersyukur dibimbing oleh Bapak Kepala Madrasah yang pengalamannya panjang, pengetahuannya banyak, dan kemampuan mengelola madrasah bagus. Karena itu maka oleh pimpinan dipindahkan ke beberapa madrasah supaya menularkan kemampuan mengelola madrasah ini, supaya tidak madrasah yang lama saja yang bagus. Jadi dipindahkan ke madrasah yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi, dan kemudian akan melahirkan anak-anak lulusan-lulusan yang juga pintar, dan tadi di ma'had dikali dengan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, maka lengkaplah pengetahuan yang diperoleh, keterampilan yang didapat, dan kemudian dengan bekal akhlak mulia kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sebagaimana tadi dimintakan oleh Mbah Hashim itu, dengan belajar, dengan menguasai ilmu, itulah kehormatan tertinggi, kemuliaan tertinggi sebuah bangsa. Dan adik-adik, anak-anak semuanya nanti pada waktunya akan mengambil alih kepemimpinan, akan masuk ke berbagai macam lapangan pekerjaan, lapangan profesi, bidang apapun, nanti akan menyumbang pada kemajuan umat, kemajuan bangsa. Dan itu bagian dari risalah kenabian, risalah profetik yang mestinya turun-temurun dan juga sampai pada generasi kita semuanya, termasuk adik-adik. Dan dengan pengetahuan sekali lagi yang paripurna, maka nanti kita juga bisa mengambil peran yang lebih besar lagi di masa depan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan ini, membukakan jalan untuk kita semuanya, dan atas bimbingan Bapak Kepala Madrasah, para guru, kita semuanya akan mencapai sukses menggapai cita-cita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk beliau, sekali lagi aplaus untuk Pak Amin. Adik-adik yang kami hormati, beliau itu adalah alumni madrasah, ya. Rumahnya di Jawa Timur, ya, di Gresik, ya. Beliau asli Gresik, jadi pengetahuan tentang agama, tentang budaya, insya Allah tidak diragukan kembali. Adik-adik yang kami hormati, saya kasih waktu 5 menit. Yang mau tanya, ada? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Bapak Direktur izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya bagaimana pendapat dari Bapak Direktur ya. Selaku kita kan di sini membicarakan tentang generasi muda kita ini sebagai yang akan meneruskan bangsa ini. Sedangkan generasi sekarang ini sudah banyak terkontaminasi oleh kemajuan teknologi ataupun kulturasi budaya antara budaya Indonesia dan budaya luar. Sekarang contohnya aja kita melihat dunia luar ataupun melihat di negara luar itu kita lihatnya dari edukasi ataupun dari kemajuan teknologi, tapi kan dari sana pasti ada sisi negatifnya yang masuk ke kita. Jadi bagaimana pendapat Bapak Direktur untuk kedepannya jika banyak pemuda yang bisa terhasut oleh kemajuan-kemajuan itu? Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Najwa. Najwa. Oke. Satu lagi, ada lagi? Yang putra, yang mau nanya? Ayo, silakan. Silakan, ada lagi? Udah, cukup satu aja ya, mewakili untuk semuanya. Kami silakan, Mbak Direktur. Ya, Insya Allah saya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga kepada anak-anak semuanya, adik-adik semuanya. Sekali lagi, pidato bahasa Arab panjang dan bagus, bercakap berdua bahasa Inggris sama bagusnya, sedikit-sedikit terbata-bata, tidak masalah, itu bagian dari upaya untuk mengembangkan, tapi sudah sangat bagus. Adik Najwa ya, udah pakai silap ya, menyampaikan pokok-pokok pikiran. Kelas berapa? Lihat aja. Kelas 12, kalau sudah mau lulus juga. Jadi menggunakan istilah-istilah, dipakai karena bahasa Inggrisnya bagus juga, menggunakan istilah bahasa Inggris dalam konteks kalimat yang benar juga. Terkontaminasi, akulturasi, dan idenya yang disampaikan sangat bagus. Bagaimana, dan ini generasi cemerlang ini. Kalau tadi bagian dari keunggulan kan madrasah riset Pak, itu sangat bagus juga. Beberapa madrasah riset di tempat lain, di kota lain juga hasilnya bagus. Dan kalau ini bagian dari keunggulan, tadi riset adalah bagian dari pencarian pengetahuan tadi itu. Generasi cemerlang inilah yang harus menemukan wadah yang bagus dan pembinaan yang bagus juga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa dengan tingkat kecemerlangan yang seperti ini pasti akan masuk ke perguruan tinggi tertinggi bagus dan bidang-bidang ilmu bagus. Tadi yang bercita-cita menjadi mendalami ilmu psikologi nanti akan mengambil bidang apa? Manajemen. Itu bagian dari ekonomi, ya, ekonomi juga. Kita perlu ahli ekonomi yang sekaligus juga memahami prinsip-prinsip Islam. Jadi sangat diperlukan bidang ilmu yang tadi disebutkan. Nah, bagaimana cara generasi cemerlang
pasti sudah bisa memilih dan memilah mana hal-hal yang bagus, mana hal-hal yang bisa diadopsi, bisa diserap dan bisa digunakan, mana hal-hal buruk. Generasi cemerlang biasanya juga terbuka pada pihak luar, pada apapun yang datang dari luar. Sebagaimana juga siapa saja kalau untuk berkembang, untuk maju, kan tidak bisa hanya berinteraksi dalam lingkup terbatas saja. Pasti harus membuka diri, karena dengan pertukaran, dengan berinteraksi dengan pihak lain, itu kita bisa belajar banyak hal. Tadi akulturasi disebut. Tapi kalau generasi yang cemerlang dengan pembinaan yang sangat bagus, karakter akhlak mulia tadi, pasti ada proses penyaringan dengan sendirinya. Apa yang baik dan apa yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk tentu ditinggalkan. Dan bertumpu kepada generasi cemerlang dengan bekal pendidikan yang bagus inilah, maka nanti akan dengan sendirinya orang-orang baik akan bisa menyaring apa saja yang bagus untuk pengembangan diri dan apa saja yang harus dihapus, ditinggalkan dan dibuang. Apa yang itu membuat sesuatu menjadi buruk, destruktif dan tidak membawa manfaat. Kan perintah untuk terbuka dan demi kemajuan itu kan ada kan di dalam kaidah usul fikih. Hafal? Ada yang hafal? Tidak apa? Yang hafid mungkin bisa meneruskan. Al-muhafadatu al-qadir as-solih wal ahdu bil jadid. Jadi kita terbuka. Ini Islam. Kalau yang belajar sejarah budaya Islam kan juga Islam itu kosmopolit. Dia menyerap peradaban-peradaban dunia. Jadi sebelum Islam maju itu kan peradaban kuno, Mesir kuno kan, India, Cina, dan macam-macam itu kan lebih dulu maju. India, bahkan ilmu pengetahuan itu dikembangkan berpijak pada penemuan ilmu pengetahuan dimulai dari angka, itu dari India. Kalau ahli matematika yang kita sebut sebagai bapak matematikawan Muslim, Al-Khwarizmi, yang makin populer sekarang, yang selalu dikutip oleh siapa pembuat Facebook itu, tidak akan ada Facebook, tidak akan ada komputer, tidak akan ada semua produk digital jika tidak ada algoritma. Nah, algoritma dari matematika, bapak matematika Al-Khwarizmi. Penemuan angka 1 sampai 9 itu ada yang belum sempurna sebelum ditemukannya 0. Dan 0 itu oleh Al-Khwarizmi itu diambil dari apa yang dikembangkan di India. Peradaban India diserap oleh peradaban Islam. Itu ciri terbuka, ciri kosmopolitanisme dalam Islam. Karena itu arus global seperti yang kita alami sekarang jangan membuat kita patah arah, atau jangan membuat kita takut, jangan membuat kita menjadi kehilangan pegangan, kehilangan identitas, kehilangan jati diri sebagai Muslim dan sebagai Indonesia. Kita harus tetap menjadi Muslim, menjadi Indonesia, sekaligus maju dan siap menghadapi globalisasi. Dan dengan pendidikan yang bagus tadi, pembekalan akhlak mulia, maka itu benteng kita dalam menangkal hal-hal negatif dari globalisasi melalui proses akulturasi yang Anda juga tadi sampaikan. Itu cara terbaik yang bisa dilakukan. Saya perhatikan tidak ada satupun mata yang tidak menghadap Pak, mulai dari Pak Pengawas, Pak Haji Mastur, semuanya Pak.
semuanya rupanya ini kurang kalau Pak Ami hanya 1 jam di sini. Bener kan? Nah, mudah-mudahan setahun depan bisa kesini lagi, kan? Anak-anaknya tambah banyak kan itu. Yang sudah lulus semuanya yang di sini ini kuliah semuanya, tidak ada satu yang ketinggalan dan semuanya menjadi anak yang sukses semuanya. Pak Kepala, ini luar biasa Pak Ami, kami bangga selaku Kementerian Agama punya Pak Ami ya, yang selalu mensupport Kementerian Agama mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di dunia ya, di dunia ini Arab Saudi maksudnya. Mohon tetap disupport terus ya. Jadi tapi saya yakin Kementerian Agama dengan keberadaannya seperti ini selalu membantu atau selalu memberikan yang terbaik untuk negara ya. Kalau saya hitung Pak Direktur, bangunan yang sebesar ini saya yakin dari negara tidak sampai berapa persen? Tidak sampai 30% katanya, rata-rata dari orang tua, wali, adik-adik semuanya kan itu kan. Dan ini sebagai amal jariah orang tua kita semuanya. Nah dengan demikian insya Allah dengan adanya bangunan yang dibangun dengan ikhlas, di situ ada barokah yang untuk adik-adik semuanya. Pak Direktur ini juga masih berharap banyak karena Eman 2 ini adalah yang belum pernah tersentuh dengan bangunan. Mudah-mudahan kita berharap 2024, 2025 selama Pak Seroji di sini ada terus-menerus ada support utamanya untuk pengembangan akademik anak-anak kami di MAN ini. Ini pesanan dari Pak Kepala tadi kan itu kan, tadi malu mau bicara itu katanya gitu, tapi Pak Ami sudah tahu apa yang ada di hatinya Pak Kepala. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf Pak Direktur mungkin tadi ada kurang berkenan dari adik-adik dan semuanya saja. Mungkin kami hanya tadi itu saya hanya ngetes saja sampai di mana kan itu kan, ternyata luar biasa. Ini masih juz berapa tadi? Juz 3 masih. Juznya bab 3 ya? Sampai berapa bab itu? Oh sampai 5, kurang 2 lagi. Nanti saya datang tes lagi nanti, ya kan? Tapi masuk psikologi dulu, baru kamu ke rumah saya tes kan itu kan? Bukan ambil mantu ya, bukan. Ya. Mungkin itu saja yang saya rumahnya di Malang masalahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang kami antarkan. Terima kasih. Yang saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ami Al-Humami dan Dr. Haji Ridwan, kami sampaikan terima kasih.